Sahabat Nalar, organisasi Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Organisasi ini bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran Nahdlatul Ulama merupakan salah satu ikhtiar menjaga tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun sebelum itu, silahkan like, komen, dan share. Nahdlatul Ulama seringkali dilabeli dengan sebutan kolot, ketinggalan zaman, dan tradisionalis. Namun beberapa waktu belakangan, terdapat perubahan dalam tubuh warga Nahdlatul Ulama khususnya generasi mudanya. Pada kali ini, kita akan memotret Nahdlatul Ulama dan kiprah pembaharuan pemikiran Islamnya di Indonesia. Ketika kita mendengar kata Nahdlatul Ulama, maka yang pertama kali terbayang dalam benak kita kep tradisional, kentalnya tradisi lokal, kaum sarungan dan anggapan ketinggalan zaman. Berbeda misalnya, ketika kita mendengar kata Muhammadiyah Persis dan yang lainnya, maka yang terbayang adalah modernisasi dan pembaharuannya. Dikotomisasi semacam ini muncul karena melihat ke belakang atau sejarah terkait pertarungan wacana tradisi lokal dan Islam, yang menjadi representasi munculnya organisasi NU dan Muhammadiyah. Embrional dari pertarungan tersebut menghasilkan perbedaan dikotomis dan stigma seolah Nahdlatul Ulama tradisionalis, Muhammadiyah serta organisasi lainnya modernis. Menurut Azumadi Asra, sarjana yang harus bertanggung jawab dalam menyebarkan dikotomisasi ini ialah Deliar Nur. Dia menulis karya The Modernist Muslim Movement in Indonesia tahun 1900 sampai 1942 yang diterbitkan di Oxford University Press dan diterjemahkan ke dalam versi Indonesia. Yang menjadi masalah dari kategorisasi yang dilakukan semacam ini, seringkali terkesan menyederhanakan persoalan sehingga berdampak pada Islam itu sendiri. Kemudian juga, adanya pengabaian dari beberapa kalangan terhadap kemungkinan terjadinya proses perkembangan intelektualitas Nahdlatul Ulama. Dalam sejarahnya, organisasi Nahdlatul Ulama mengalami perkembangan corak berpikir, yang ditandai munculnya pembaharuan studi Islam di era 90-an, terutama di kalangan anak muda Nahdlatul Ulama. Hal ini sejatinya mematahkan stigma pada organisasi yang dikenal tradisionalis. Kehadiran gerakan ini menawarkan angin segar, sebagai respon terhadap wacana pembaharuan yang berkembang dan menjadi sumbangsi ilmu pengetahuan, dalam bidang kajian Islam gaya baru di kalangan tradisionalis. Basis anak muda ini, berlatar belakang pesantren tradisional yang melanjutkan studinya di pendidikan formal sekuler atau kampus. Yang dimana gagasan intelektualnya, muncul dari hasil pergulatan terhadap pemikiran Barat, pemikiran dunia Timur Tengah kontemporer, dan juga tradisi yang berkembang di Nusantara. Secara metodologis, pemikiran para intelektual ini sangat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan para pendahulu mereka, yakni Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang berperan aktif menanamkan dan membangun pemikiran bercorak terbuka di kalangan anak muda. Pada perjalanannya, generasi intelektual ini membentuk kelompok atau wadah perkumpulan atau studi penelitian. Seperti LKPSM Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Yogyakarta, ELSAD, Lembaga Studi Agama dan Demokrasi di Surabaya, LKIS Lembaga Kajian Islam dan Sosial di Yogyakarta, Lakpesdam Nahdlatul Ulama Jakarta. Ada beberapa gagasan yang pernah disuguhkan oleh mereka, yaitu post-tradisionalisme Islam. Sampai gagasan yang terbaru adalah Islam Nusantara, sebagai puncak pembaharuan pemikiran Islam Nahdlatul Ulama di Indonesia hari ini. Untuk gagasan post-tradisionalisme Islam dan Islam Nusantara bisa disimak video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.